Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Putri Mendova. Baik, sebelum kita memulaikan apa yang menjadi aktivitas kita pada pagi, mari kita bersatu dalam doa. Selesai. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita absen Justina Mulele, Hadir Pak. Itam, Hadir Pak. Putri, Imelda. Hadir Pak. Baik, demikian absen kita hari ini. Hadir semua? Hadir Pak. Yang kita pelajari hari ini tentang beberapa perilaku kehidupan manusia untuk melaksanakan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu satu, mensyukuri atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan hikmat, menunjukkan perilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan benar, terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib sekolah dengan benar, menunjukkan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik. Berikutnya, perwujudan menaati norma dalam lingkungan keluarga dengan baik, dan perwujudan menaati norma di lingkungan sekolah, dan juga menaati norma dalam lingkungan masyarakat dengan benar, menaati norma dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, dan mengkomunikasikan perilaku sesuai norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tapi dalam tujuan pembelajaran kita di atas, lanjutan dari materi kita dari bab 2 yaitu norma dan keadilan kemarin, maka untuk itu beberapa langkah-langkah yang harus kita pelajari hari ini, yaitu tentang norma yang berlaku di dalam keluarga, masyarakat, dan juga di dalam negara, apalagi di lingkungan sekolah. Tapi dalam hal itu ada beberapa gambar atau media yang harus kita amati. Tapi di atas yang pertama yaitu tentang norma dalam lingkungan keluarga. Sekarang yaitu masalah norma dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ini norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ini keempat, yaitu norma dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Setelah anak Bapak sudah memahami ada 4 gambar, yaitu pasti ada yang namanya pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, dan kepada anak Bapak dipersilakan. Oke, silakan. Apa manfaat menaati norma bagi diri sendiri? Siapa bisa menjawab? Oke, silakan. Manfaat menaati norma bagi kehidupan diri sendiri yaitu 1. Membuat hidup menjadi tenang, 2. Membuat pergaulan menjadi rukun, tertib dan damai, dan 3. Mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Oke, mantap. Setelah diamati gambar, silakan buka halaman 53. Sudah dapatkan? Sudah. Setelah didapatkan, silakan didiskusikan hasil pengamatannya yang sudah diamati tadi berdasarkan gambar yang sudah Bapak ketikkan. Baik, sekarang setelah masing-masing kelompok sudah mendiskusikan tentang hasil pengamatan gambar, dan untuk itu diberikan kesempatan buat anak Bapak untuk mau
Ditanyakan. Saya Pak. Oke, silakan. Apakah kita sebagai masyarakat malu melanggar norma? Siapa yang bisa menjawab? Malu jika melanggar aturan, misalnya malu apabila terlambat datang sekolah. Oke, mantap. Dan sekarang setelah anak bapak juga sudah mendiskusikan hasil pengamatan gambar, dan sekarang bapak bagikan tugas kelompok untuk dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan dan dipresentasikan ke depan, untuk itu bapak bagikan soal yang dikerjakan secara berkelompok. Baik, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kita memulai dari kelompok 1. Untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi kita pada pagi hari ini, dan langsung saja, apabila akibat melanggar norma bagi masyarakat. Nah, di sini 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat: mengakibatkan perselisihan, pertengkaran atau kekacauan; yang kedua, melanggar hak orang lain; dan yang ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Dan menurut pemahaman kami, apakah contoh berlaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah? 2 contoh berlaku sesuai norma dalam kehidupan sekolah. Yang pertama, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang kedua, berkata sopan kepada guru dan karyawan sekolah. Jadi, sekian hasil diskusi kami. Kami sadar banyak kata-kata yang kurang jelas. Kami mohon agar dapat dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Oke, Apakah penyebab kesadaran terhadap kepatuhan norma-norma dalam kehidupan masih rendah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu ada faktor pribadi dan faktor lingkungan. Nah, faktor pribadi yaitu berkaitan dengan sifat karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran. Apakah kelompok 2 berterima? mantap. Pertanyaan dipersilakan. Oke, silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan kami yaitu, menurut pemahaman Anda, apakah contoh perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah? Silakan dijawab. Oke, silakan. Baik, sama-sama menjawab pertanyaan kelompok 3, yaitu ada 2 contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sekolah. Itu 1, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. 2, berkata sopan kepada guru dan karyawan sekolah. Jadi demikian jawaban kami. Apakah kelompok 3 berterima? Berterima. Kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja pada pertanyaan 1, yaitu apa akibat apabila melanggar norma bagi masyarakat? Jadi ada 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat, yaitu nomor 1, mengakibatkan perselisihan, pertengkaran atau kekacauan; dan yang kedua, melanggar hak-hak orang lain; dan ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Dan yang kedua, menurut pemahaman kami, contoh perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah yaitu 1, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku; dan kedua, berkata sopan kepada guru dan karyawan sekolah. Misalnya karena kurang perhatian orang tua, pergaulan, dan tingkah laku. Oke. Kalau ada yang ditanyakan kepada kelompok lain, dipersilakan. Baik, ada pertanyaan kami dari kelompok 2, yaitu apa akibat apabila melanggar norma bagi masyarakat? Kelompok 2 silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari
kedua, melanggar hak-hak orang lain, dan yang ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Apakah kelompok 1 berterima? Berterima. Baik, karena hasil diskusinya sudah selesai, maka untuk selanjutnya silakan membuka halaman 53 untuk menjawab pertanyaan masing-masing kelompok. Untuk itu, siapa anak-anak Bapak yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan kami pada materi Bapak dan hari ini adalah penyebab kesadaran terhadap kepatuhan menjadi pada faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yaitu berkaitan dengan sifat karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran, dan faktor lingkungan masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentuk watak, misalnya karena kurang perhatian orang tua. Jadi demikian kesimpulan kami dan Oke, mantap. Satu lagi yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. saya tahu faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yaitu berkaitan dengan sifat karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran. Faktor lingkungan yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat, misalnya karena kurang perhatian orang tua, pergaulan, tingkah laku. Oke, mantap. Baik, terima kasih kesimpulannya dari anak-anak Bapak seluruhnya. Tapi di dalam materi kita yang sudah kita pelajari dan yang sudah pahami bersama, yaitu tentang perilaku sesuai dengan norma di dalam kehidupan sehari-hari kita memulai dari sekarang adalah di lingkungan sekolah. Yang paling terakhir yaitu norma dalam lingkungan bangsa dan negara. Berikut dalam materi kita pada hari ini, yaitu marilah kita menaati aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, di lingkungan sekolah, dalam keluarga, dan juga di lingkungan bangsa dan bernegara. Marilah kita menaati norma yang berlaku di mana? Di sekolah. Di mana lagi? Di masyarakat. Di mana lagi? Di keluarga. Di mana lagi? Kepada bangsa dan negara. Setelah beberapa yang Bapak sampaikan dan juga Bapak sudah simpulkan, baik tadi yang disebutkan oleh anak Bapak semua, bahwa marilah kita melakukan dan menaati aturan yang berlaku di Indonesia. Dan untuk itu, buat anak-anak kami seluruhnya, silakan dikerjakan tugas, dikerjakan masing-masing. Ya, dan untuk itu, ini bukan lagi tugas kelompok, tugas individu. Makanya nanti ada di halaman 53 dan dijawab pertanyaan yang Bapak sudah susun. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, untuk materi kita selanjutnya, yaitu di bab 3 di halaman 62. Sebelum pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Mendova. Baik, sebelum kita mengakhiri doa, doanya dimulai. Doanya selesai. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini, dan Bapak ucapkan selamat pagi.